Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sehari sebelumnya atau hari Jumat dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Jadi Jumat kemarin itu IHSG ditutup di level 6.814, melemah 66 poin dengan nilai transaksi senilai 11,3 triliun. Most active stock 5 diantaranya BBRI, BBCA, BMRI, Bumi, dan Astra International. Foreign transaction mencatatkan net sale senilai 428 miliar dengan top sell 5 diantaranya BBRI, BBCA, Astra International, MDKA, dan Adaro. Kita review Wall Street sekilas ya. Jadi proyeksi inflasi 2023 tetap tinggi, Nasdaq melemah 3%. Data University of Michigan menunjukkan ekspektasi konsumen untuk inflasi Amerika 1 tahun ke depan naik menjadi 5,1% dari 4,7% September lalu. Dipicu harga bensin yang kembali bergerak naik. Indeks teknologi Nasdaq pimpin pelemahan Wall Street seiring yield US Treasury 2 tahun dan US Treasury 10 tahun kembali naik mencapai level 4,5 dan 4,4%. Adapun data retail sales advance Amerika September secara bulanan tumbuh stagnan dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 0,4. Jadi tumbuh stagnan walaupun di tengah kenaikan sejumlah harga itu mengindikasikan bahwa konsumen tetap resilient sekaligus menjaga inflasi tinggi tetap stabil. Di sisi lain investor masih mencerna rilisnya sejumlah earning result kuartal ketiga tahun ini. Oke, kita masuk ke IHSG. Jadi ekspansi manufaktur dorong impor September. Kami melihat aktivitas manufaktur membutuhkan sejumlah bahan baku yang masih didominasi oleh impor. Data S&P Global Manufaktur Indonesia September menunjukkan ekspansi agresif ke level 53,7 dibandingkan bulan sebelumnya 51,7. Ekspor Indonesia menghadapi tantangan normalisasi sejumlah harga komoditas dan potensi resesi ekonomi sejumlah negara mitra dagang utama ekspor Indonesia. Berdasarkan survei Bloomberg Trade Balance Indonesia yang akan rilis hari ini ya, September catatan surplus 4,8 miliar US dollar, ekspor tumbuh 27,9% secara tahunan dan impor tumbuh 33,2% secara tahunan. Kami memproyeksikan IHSG bergerak bearish untuk hari ini. Kita masih ke company news, itu yang pertama dari Astra International yang menguasai 55% saham pasar otomotif nasional pada September 2022 atau sama dengan market share pada periode sama tahun lalu. Yang kedua dari East Park Hotel yang akan membagikan dividen interim tunai dengan nilai total dividen mencapai 6,6 miliar. Yang ketiga dari Aneka Tambang yang resmi melaksanakan spin-off segmen bisnis nikel senilai 9,8 triliun. Dari makroekonomi itu ada defisit neraca jasa melebar di kuartal kedua tahun ini. Neraca jasa pada kuartal kedua tahun 2022 mencatatkan defisit senilai 4,9 miliar US dollar atau defisit ini melebar dibanding kuartal 1 tahun 2022 yang senilai 3,7 miliar US dollar. Dan juga dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kita masuk ke global, jadi penjualan retail Amerika yang tidak berubah. Di tengah tingginya inflasi dan pesatnya kenaikan suku bunga, penjualan retail Amerika secara tidak terduga tetap datar pada bulan September, mengingat rumah tangga mengurangi pembelian kendaraan bermotor dan barang-barang mahal lainnya. Oke. Berikutnya kita masuk ke technical. Oke, kita masuk ke ekonomi kalender dulu. Oke, jadi seperti tadi kita bahas sebelumnya, untuk hari ini kita menantikan rilis data dari domestik ada trade balance, ekspor dan impor. Sementara untuk Amerika itu ada Empire Manufacturing. Untuk corporate calendar hari ini itu ada RUPS, kode sahamnya APDA dan cum dividen untuk ASGR. Oke, IHSG, kita masuk ke technical. IHSG diproyeksikan bearish untuk hari ini dengan support di 7.800 sampai 6.790 atau 6.750.
Sementara untuk resisten 6940 sampai 6980 atau 7000, berikutnya 7050 dan berikutnya di 7100 sampai 7140. Saham pilihan kita yang pertama hari ini adalah Indofood Sukses Makmur INDF. Rekomendasinya buy on break dengan targetnya di 6500, 6600, berikutnya di 6700. Sementara untuk stop lossnya di 5950. Yang kedua itu ada Saratoga Investama Sedaya SRTG, spekulatif buy dengan targetnya di 2660 atau 2750. Sementara untuk stop lossnya di 2410. Yang ketiga kita ada Japfa Comfort Indonesia JPFA, itu buy on weakness, targetnya di 1440 atau 1470 sampai 1480. Sementara untuk stop lossnya di 1350. Hanjaya Mandala Sampurna HMSP rekomendasi buy untuk hari ini dengan targetnya di 990 sampai 1000 atau 1025 dan berikutnya di 1060. Sementara untuk stop lossnya di 890. Oke, yang terakhir kita ada XL Axiata spekulatif buy dengan targetnya di 2500, 2560 sampai 2580, berikutnya di 2600 sampai 2610. Sementara untuk stop lossnya di 2350. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.